Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali lagi dalam acara podcastku, podcastnya KMNU. Kali ini spesial banget teman-teman karena kita akan ngobrolin tentang prestasi nih, tentang organisasi, tentu dengan narasumber yang mumpuni di bidangnya gitu. Tapi sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Diana Putri Maulida dari Fisika, angkatan tahun 2020. Saya di KMNU Undip, ada di Divisi Inforkom. Seperti itu. Mungkin untuk temanya, aku mau spill dikit nih. Untuk temanya, kita ada alumni prestatif, ngobrolin prestasi dan organisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung undang aja nih narasumber kita yang spesial pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana ya? Iya benar. Benar. Gimana nih Kang? Gimana kabarnya? Kesibukannya apa gitu? Ya alhamdulillah baik ini sekarang alhamdulillah sudah bisa bertemu offline ya. Kesibukannya sekarang saya lanjut S2 ya. Jadi menempuh perkuliahan di prodi teknik sipil, teknik sipil S2. Baik. Keren banget ya teman-teman, teknik yang terkenal susah, hektik tugas kuliahnya, dan ternyata S2-nya lanjut teknik juga gitu. Lanjut teknik. Alhamdulillah ya Kang. Terus untuk mungkin gimana perasaannya nih Kang? Bisa hadir di podcast KMNU Undip? Ya tentunya luar biasa ya tentunya. Karena apa? Karena saya pernah melihat kontennya ini tentang podcast itu tahun lalu ya, katanya tahun lalu secara online. Saya juga pernah melihat persiapannya juga. Waktu itu di sekrenya KMNU kan, di sekrenya KMNU saya lihat persiapannya ya, dan karena masih online ya, saya pernah membayangkan, wih kok seru ya, kayaknya menarik nih, ngisi podcast gitu. Dan alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, untuk ngisi podcast yang mungkin notabene pertama kali offline ya. Iya benar. Oke, alhamdulillah. Berarti kurang lebih udah tahu ya sama proker KMNU yang ini tentang podcastku. Tahu. Terus tahun lalu Kang Zen hanya sebagai pengamat, sekarang diundang gitu ya Kang. Alhamdulillah. Ya sebenarnya saya juga kenapa kok undang saya gitu. Saya nggak boleh merendah gitu. Maksudnya kan saya hanya mahasiswa yang ya gini-gini aja gitu lah. Oke, mungkin teman-teman nggak percaya ya sama omongannya Kang Zen, jadi aku mau bacain dulu nih kenapa sih kita harus banget ngundang Kang Zen gitu ya. Jadi untuk banyak banget pengalamannya, terus kemampuannya software, ada Microsoft Office, terus Corel, BIM dan lain sebagainya, terus bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus organisasinya juga banyak banget teman-teman, dan beberapa kali selama 2 kali menjabat sebagai ketua organisasi, yaitu di KSAKS, Kelompok Studi Aplikasi Komputer Sipil, dan yang kedua ada di wakil ketua KMNU Undip, dan sekarang sebagai Dewan Penasihat Organisasi. Wah, keren banget sih. Untuk pengalaman organisasinya sendiri nih teman-teman, 2 kali Kang Zen menjabat sebagai ketua organisasi, yaitu tepatnya di KSAKS, Kelompok Studi Aplikasi Komputer, terus ketua divisi logistik UKM Tenis Meja, terus sekarang sedang menjabat sebagai Dewan Penasihat Organisasi Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Diponegoro. Wah, keren banget sih Kang Zen ini. Ketua loh ya, ketua tiga organisasi gitu. Terus mungkin langsung aja Kang, mungkin teman-teman, karena teman-teman udah penasaran juga nih, pengalamannya banyak, terus kenapa harus Kang Zen gitu kan. Jadi mungkin pertanyaanku yang pertama, kan S1-nya ngambil teknik sipil nih Kang. Selama S1 nih, boleh nggak diceritain sedikit gimana sih perjuangan Kang Zen menempuh S1, terus pengalaman apa selama kuliah yang mungkin berkesan sampai sekarang? Terutama yang kaitannya sama prestasi gitu. Ya, jadi cerita sedikit ya tentang perkuliahan di S1 teknik sipil. Jadi kan kalau untuk teknik sipil itu memang terkenalnya, kalau bisa lulus 3,5 tahun itu luar biasa. Sangat-sangat minimal sekali. Nah terus dan
di S1 Teknik Sipil itu memang kita terkenal untuk kaderisasi, untuk kaderisasi mahasiswanya itu terkenal keras. Terkenal keras karena apa? Karena memang nanti di dunia pekerjaan konstruksi itu pasti akan lebih banyak tekanan lagi daripada di perkuliahan. Jadi itu sudah dilatih dari awal di perkuliahan, ya kita dilatih mental, dilatih berpikir cepat gitu kan, solutif. Karena apa? Karena nanti waktu di konstruksi, di proyek lah, di proyek itu, wah saya dapat cerita dari teman-teman kan juga, mereka itu dituntut kalau misalkan apa ada tugas nih, itu bahkan langsung otomatis tolong kerjain ini deadline sekian. Terus kalau misalkan deadline-nya, kalau misalkan tugasnya apa ya kita nggak bisa gitu, wah kita dimarah-marahin, dibentak-bentak dan lain-lain. Itu ada gitu. Memang dunia proyek itu kan keras. Apalagi kalau misalkan kita udah terjun di lapangan ya. Kalau kita terjun di lapangan itu udah ngurusin orang-orang luar kan, otomatis kan, ya ngurusin tukang, ngurusin bagian engineer dan lain-lain kan. Nah jadi untuk perkuliahanku itu cukup menarik ya, karena di S1 alhamdulillah pernah merasakan naik turun ya. Jadi saya ingat banget, jadi pernah merasakan kalau misalkan pernah dapat IP semester, IP semester, kalau sebutannya itu Nasakom ya, Nasakom, tahu nggak? 1 koma. Iya, benar. Nilai 1 koma ya. Jadi kalau di teknik sipil itu biasa. Maksudnya adalah pasti yang dapat segitu ya. Jadi ceritanya saya pernah mendapatkan titik terendah tersebut dan alhamdulillah juga pernah mendapatkan titik tertinggi. Artinya beberapa semester cum laude lah, IP-nya. Kalau cum laude kan di atas 3,5 ya. Nah, itu. Gitu. Jadi intinya gitu, berawal dari saya waktu di semester 1, semester 2 itu kalau di teknik sipil, entah kenapa saya dulu itu kalau misalkan perkuliahan ya, awal-awal nih kita sudah fokus mengikuti pelajaran, alhamdulillah dapat semua, terus ke distract sama yang lain nih. Ya jadinya ada beberapa mata kuliah yang tertinggal. Ya karena kan di sipil kan tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak, bahkan kita sampai begadang, nggak tidur. Wah itu pernah saya mengalami itu. Kalau di FSM nggak ada? Ada. Kalau di FSM nggak tidur kalau ngerjain praktikum doang sih kan. Nah, praktikum tapi aja. kalau tugas masih bisa tidur lah. Nah itu kita setiap semester pasti ada tugas kayak gitu. Ngeri. Tapi emang itu kurikulum saya. Kalau kurikulum sekarang itu sepertinya udah agak turunkan gitu ya. Tugasnya diturunkan. Ya itu jadi lika-likunya banyak lah. Kalau saya bilang S1 itu ibaratnya adalah masa-masa saya mencari dan menemukan jati diri. Benar-benar. Gitu sih. Ya mungkin ya kita sambil ngobrol-ngobrol gitu. Benar. Ini menarik sih Kang. Berarti dari awal di teknik itu udah memang benar-benar digembleng gitu ya kaderisasinya. Aku kira kaderisasi itu cuman yang LKMMD, bukan ya? Enggak. Jadi kaderisasi benar-benar yang saat kuliah pun itu kita dikader gitu ya ibaratnya. Buat nanti di dunia kerja jadi, gitu. Kuliah pun ya, mata kuliahnya misalkan kita diajarin ini nih. Kita dikasih tugasnya lebih berat lagi. Ya itu adalah beberapa dosen yang seperti itu dan nggak semua ya, ada. Kita tahu lah di perkuliahan kan pasti ada dosen killer, ada dosen non killer, ya gitulah. Tapi kenapa gitu Kang? Awalnya kok malah memutuskan teknik sipil gitu kan? Karena sebelum masuk kuliah kan sebenarnya kita udah tahu ya, kalau teknik ini kayak gini nih. Kalau fisika nih kayak gini nih, kalau ini seharusnya kita udah tahu lah tingkat pressure-nya itu sebesar apa gitu. Nah, tapi kenapa kok Kang Zen malah milih teknik gitu? Ya, pertama mungkin karena dukungan dari keluarga ya. Dukungan dari keluarga, mereka menganjurkan untuk ambilin aja nih teknik sipil. Karena dunia kerjanya, prospeknya kan prospeknya bagus. bagus. Oke lah waktu itu, ya jadi ini sedikit cerita aja ya. Saya entah kenapa itu alhamdulillahnya entah doa dari orang tua ataupun dari pihak manapun selalu diberikan keberuntungan ya. Iya, jadi ini berkaitan dengan sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, orang tua minta kamu daftar di sini, saya daftar, alhamdulillah masuk. Langsung masuk. SNM ya kan? Iya, SNM. Terus di apa namanya perkuliahan ini juga, saya juga dulu itu ceritanya dapat dua intinya diterima di 2 tempat lah. Ya, jadi pertama itu
alhamdulillah saya diterima di beasiswa Jerman. Beasiswa luar negeri Jerman. Dan waktu itu pas juga bebarengan dapat SNMPTN di Undip. Ya, jadi pertimbangannya karena apa ya? Waktu itu saya pingin banget memang kuliah di Jerman itu ya, di luar negeri karena apa namanya? Role modelnya itu adalah Bapak B.J. Habibie. Ya. Itu luar biasa banget itu role modelnya untuk para kalau khusus saya maksudnya anak-anak teknik mungkin juga kebanyakan role modelnya adalah beliau. Ya, jadi saya pengen tahu sih gimana sih teknik di Jerman itu dan ada juga teman saya yang satu ini ya, intinya kita dapat beasiswa bareng juga dengan mereka ya kan. Mereka berangkat. Waktu itu saya dan teman saya memutuskan untuk tidak berangkat dan memilih di Undip. Gitu. Nah, mulai dari situ saya ya udahlah nggak apa-apa karena mungkin jalannya di sini ya. Dan memang kan nggak tahu dan alhamdulillah kan sekarang juga lanjut S2 beasiswa juga ini alhamdulillah. Jadi itu apa ya? Intinya itu sih seneng aja juga sama fisika dulu waktu SMA ya. Waktu SMA guru fisika saya itu luar biasa baik ya. Luar biasa apa ya? Bener-bener memotivasi lah. Intinya deket banget lah sama aku. Terus setelah itu wah kok enak ya. Kayaknya sipil member fisika lah. Kayaknya mungkin. Ya, mungkin hitung-hitungannya kan dari gaya, ya kan kayak gitu-gitulah, kayak tekanan, momentum gitu kan. Wah, adalah mungkin di sipil adalah. Oke, dan akhirnya waktu itu juga dulu pernah bimbang kan mau pilih D3 apa S1 gitu kan. Pertimbangan juga saya juga tanya ke ke guru fisika saya. Bu, gimana ya Bu kalau di teknik sipil yang D3 apa S1? Nah, katanya kalau misalkan D3 itu nanggung. Ya, kan? Nanti harus S1 lagi, harus D4 dulu. Ya, tapi memang nggak ada salahnya, nggak ada tergantung kita juga. Karena kan waktu itu juga pertimbangannya saya ke gurunya yang beliau juga S1 gitu loh. Hanya dikasih pertimbangan dan oke, waktu itu saya pilih S1. Nah, itu jadi ya itulah akhirnya saya terdampar di Semarang selama beberapa tahun ini. Oke, seperti itu. Oke, berarti kurang lebih masuk teknik sipil ini karena memang suka terus besar juga dukungan dari orang sekitar gitu ya, terutama orang tua. Gitu. Ya mungkin satu lagi sih. Mungkin untuk kita bagaimana memilih suatu jurusan itu bergantung pada passion ya. Iya, benar. Jadi kita sukanya di bidang apa sih? Karena ada juga banyak juga teman angkatanku yang dia udah masuk di sipil. Merasa tapi mungkin salah. Salah jurusan. Jadi wah kok tahu ya tugasnya sulit-sulit kayak gini ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Ada banyak kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau kita pindah-pindah universitas itu kalau menurut saya pribadi ya itu menurut saya kayak wasting time ya, buang-buang waktu, buang-buang biaya juga terutama. Benar sekali, energi, tenaga kita juga udah membangun lingkungan misalkan di sana tapi kita malah pindah lagi. Tapi itu sekali lagi itu pilihan masing-masing orang. Oke. Baik. Mungkin itu ya teman-teman, Kang Zen udah cerita banyak nih ke kita gimana sih perkuliahan dunia teknik itu. Tapi di sini notes-nya bukan jangan masuk teknik gitu ya, karena yang diceritain Kang Zen itu seakan-akan teknik serem dan lain sebagainya. Padahal prospek kerjanya kan semuanya ada plus minusnya ya. Jadi kalau mungkin di kuliah di pressure sebegitu beratnya, tapi prospek kerja yang bisa didapatkan itu lebih luas kayak gitu ya Kang kalau di teknik sipil. Ya karena dan juga kalau kita notabene teknik gitu. Biasanya dipandang sama orang-orang luar itu kita tuh serba bisa. Iya benar. Gitu. Benar. Ya, jadi ayo masuk teknik gitu. Gitu. Oke. Jadi ini ya, jadi jargon juga ayo masuk teknik gitu ya. Gitu. Oke. Kang Zen ini kan orang Banyuwangi ya. Sekarang kuliah di Semarang. Terus kalau aku dengar dari ceritanya Kang Zen gimana sih di teknik itu kaderisasinya, terus tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Tapi aku jadi tertarik nih Kang, di gimana sih cara Kang Zen sendiri menyeimbangkan gitu ya antara dunia kuliah yang di jurusan teknik yang seperti itu dengan ini
tetap bisa tetap mengembangkan hobi karena di sini Kang Zen juga tercatat sebagai ini ya UKM, salah satu anggota dari UKM tenis meja, Undip, terus juga organisasi yang lain juga yang aku udah sebutin sebelumnya. Nah itu tuh gimana sih Kang